Pengumuman kepada warga setempat bahwa akan ada simulasi pemungutan di tanggal 10 November 2024. KPPS menyampaikan formulir C, pemberitahuan kepada pemilih dengan mendatangi pemilih secara langsung. Paling lambat 3 hari sebelum hari simulasi pemungutan 10 November 2024. Amin. Kali pun niki kula angsal tugas sebagai menyampaikan pemberitahuan utawi undangan kagem pencoblosan benjang-benjang. Menawi wektalipun jam 7:30 dugi jam 8:30 niki jadwalipun. Monggo pun tapak astani nggih wonten mriki. Lajeng sekalian ngasto KTP, Mbak. Nggih. Nggih, dugi mangke saged sedaya wilujeng saged nglaksanakaken ingkang dados kewajiban kula minangka anggota pemilih. Nggih. Sampun lengkap kula badhe nyuwun pamit. Nggih, mboten langkung kula ngaturaken dumatun awit undangaken sampun diwedhuaken mugi ngestu kula saged ngestokaken. Pembuatan TPS. KPPS membuka rapat pemungutan suara, mengecek kehadiran pengawas TPS, saksi, dan pemilih, dan mempersilahkan untuk memasuki area TPS. Foto nama, dan nomor urut pasangan calon. 2. Kegiatan pemungutan suara akan kita laksanakan sampai dengan pukul 13 atau pukul 1 siang yang dilanjutkan dengan kegiatan penghitungan suara. KPPS menerima mandat dari saksi yang akan bertugas di TPS tersebut. Ketua KPPS membuka rapat secara resmi. Handphone yang berkamera di bilik suara. Nanti Bapak Ibu yang mungkin membawa handphone berkamera. Ketua KPPS memimpin pengambilan sumpah dan janji KPPS. Demi Tuhan saya berjanji bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketua KPPS dan KPPS 2 dan 3 mengecek
dan menunjukkan komponen yang di luar kotak dan dalam kotak suara, kemudian mengeluarkan isian yang ada di dalam kotak dan menunjukkan kepada semua saksi dan pengawas TPS. Tinta 2 botol ada, terus segel 21 keping ada ya, terus karet pengikat surat suara ada ya, kantong plastik besar 2 buah ada tadi, kantong plastik kecil 2 buah, kantong plastik selongsong ada, surat suara (256 lembar), alat bantu tunanetra ada ya, sampul kubus 4 buah ada, sampul biasa 8 buah, ada, paku 4 buah, 4 set ya, ini termasuk sama busa. Formulir C hasil plano ada 3 lembar. Ya, sudah cukup ya. Baik, untuk isi kotak sudah lengkap. Untuk itu mari kita cek jumlah surat suara apakah sesuai dengan tulisan apa tidak. Monggo Mas ditunjukkan kalau masih tersegel Mas. Baik, silahkan dibuka. Ini dalam satu ikat ada 20 lembar surat suara. Ketua KPPS dan KPPS 2 dan 3 menghitung jumlah surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo tahun 2024. Setelah semua komponen dalam kotak dan luar kotak sudah dirasa lengkap, dan untuk surat suaranya sudah sesuai dengan jumlah DPT, ditambah 2,5%. Selanjutnya, Ketua KPPS menandatangani keseluruhan surat suara.
KPPS 4 mempersilahkan pemilih memasuki TPS dengan memberikan formulir C, pemberitahuan, dan menunjukkan KTP elektronik atau biodata pemilih, serta cek jari pemilih. Setelah diterima KPPS 4, dilanjutkan KPPS 5 memverifikasi KTP elektronik atau biodata pemilih melalui DPT atau DPTB. Kemudian, pasca terverifikasi, KPPS 5 mempersilahkan duduk di tempat yang tersedia. Ketua KPPS memanggil pemilih untuk sesuai antrian dan mendahulukan pemilih yang berkebutuhan khusus, orang tua, atau ibu hamil untuk melakukan pemungutan suara. Ketua KPPS memberikan surat suara kepada pemilih dan menanyakan apakah yang bersangkutan membawa gadget. Jika membawa gadget, pemilih terlebih dahulu menitipkan handphone ke KPPS 7 pada kotak tersedia. Pemilih keluar dari TPS atau tempat pemilihan suara. Mengambil dokumen pemilih disabilitas netra. Mulai dari ketua membantu memasukkan surat suara ke dalam tempat, memberikan petunjuk pencoblosan, dan meminta pemilih untuk mengambil dan melipat surat suara yang sudah dicoblos dan memasukkan ke dalam kotak suara. Mengambil dokumen pemilih disabilitas tuli dan wicara. Mulai dari memanggil dengan menggunakan tulisan, memberikan petunjuk untuk meneliti surat suara, tata cara memilih, dan bilik yang harus dimasuki. Mengambil dokumen tentang pemilih yang meminta ganti surat suara rusak. Ketua memberikan surat suara, memberikan petunjuk kepada pemilih untuk meneliti surat suara. Pemilih meneliti surat suara
dan menemukan surat suara rusak. Pemilih minta diganti. Ketua mengganti surat suara rusak. Baik Bapak Ibu hadirin, berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 12, untuk itu kami berikan kesempatan kepada DPK, mungkin ada DPK, daftar pemilih khusus yang mau menggunakan kesempatan untuk memberikan hak pilihnya, dipersilahkan. Sudah kami cek di DPT tidak terdaftar. Pukul 1 siang, rapat pemungutan suara ditutup. Dan para hadirin serta BTPS dan juga para saksi, berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 13.00, untuk itu rapat pemungutan suara, rapat penghitungan suara akan segera kita mulai. Untuk teman-teman KPPS mohon dibantu ini untuk menghitung surat suara yang tersisa dan juga surat suara yang rusak atau boleh dicoblos. Rapat penghitungan suara. Rapat penghitungan suara disaksikan oleh saksi dan pengawas TPS, serta dapat disaksikan oleh masyarakat dan pemantau di luar tempat penghitungan suara. Ketua KPPS menghitung jumlah surat suara yang tidak digunakan. Surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena salah coblos atau rusak. Ketua KPPS membuka kotak suara dan mengeluarkan seluruh surat suara serta memperlihatkan kepada saksi dan pengawas bahwa kotak suara telah kosong. Ketua KPPS membuka rapat penghitungan suara. Ketua KPPS menghitung jumlah surat suara yang telah dikeluarkan. Ketua KPPS membuka surat suara dan meneliti hasil surat suara. Ketua KPPS membacakan hasil penelitian dengan suara terdengar jelas, sah atau tidak sah. Sah. Anggota KPPS 2 mencatat hasil pembacaan Ketua KPPS ke dalam C. Hasil KWK. Anggota KPPS 3 membantu KPPS 2 untuk membuka halaman C. Hasil
KWK. KPPS 4 membuka surat suara yang akan dibacakan oleh Ketua KPPS dan melipat kembali surat suara yang sudah dibacakan oleh KPPS. KPPS 5 mengumpulkan surat suara yang telah dilipat dan mengelompokkan surat suara sah dan tidak sah dan mengikat surat suara dalam jumlah 20 lembar. Rapat penghitungan suara selesai. BA dan sertifikat hasil diisi dan ditandatangani oleh KPPS dan saksi. KPPS menyalin hasil perolehan suara dalam C. Hasil KWK ke dalam C. Hasil salinan KWK. KPPS menggandakan C, hasil salinan sejumlah pengawas dan saksi. KPPS dan saksi menandatangani C, hasil salinan KWK yang telah digandakan. C, hasil salinan KWK yang telah ditandatangani diberikan kepada saksi dan pengawas. KPPS mengumumkan hasil penghitungan di TPS Pasangan di tempat. 75 mendapatkan total suara 53. Kemudian untuk pasangan 76 mendapatkan suara 68. Kemudian untuk pasangan 77 mendapatkan total suara 75. Dan untuk pasangan 78 mendapatkan total suara 23. Dan untuk suara yang tidak sah berjumlah 6. Para saksi setuju? Baik, bukan yang berbahagia. Dengan berakhirnya simulasi pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo pada hari ini Minggu tanggal 10 November 2024, maka dengan mengucap Alhamdulillahirobbilalamin,